Yuhu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Harahap Tampan. Pada video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan kelanjutan dari alur cerita film G.I. Joe yang ketiga. Film ini berjudul Snake Eyes yang dirilis pada tahun 2021 yang lalu dan memiliki skor 5,4 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya Robert Schwentke ini merupakan spin-off dari film G.I. Joe yang secara khusus mengangkat kisah dari Snake Eyes yang menjadi agen operasi khusus ninja. Film keren ini dibintangi oleh Henry Golding, Andrew Koji, Takehiro Hira, Iko Uwais, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film G.I. Joe Snake Eyes. "20 tahun yang lalu di negara bagian Washington, seorang pria bernama Snake Eyes sedang berbincang-bincang dengan putranya. Malam harinya, Snake Eyes membangunkan putranya untuk segera pergi karena sekelompok orang mencurigakan datang ke rumahnya. Dia menyuruh putranya bersembunyi lalu pergi menghadapi orang-orang itu sendirian. Snake Eyes yang terkepung tidak mampu melawan. Pemimpin kelompok itu memberi pilihan kepada Snake Eyes. Apabila lemparan dadunya menang, dia akan dibiarkan hidup. Namun apabila dia kalah, maka nyawanya akan melayang. Nasib sial memihak kepadanya. Sang putra yang tidak tega melihat ayahnya ingin dibunuh datang membantu, namun tidak berhasil. Snake Eyes yang melihat itu langsung menyuruh putranya kabur. Dari kejauhan, sang anak mendengar tembakan yang membunuh ayahnya dan melihat rumahnya yang dibakar oleh orang-orang itu. Berpindah ke masa sekarang. Sang anak yang ayahnya dibunuh tadi sekarang sudah tumbuh dewasa dan menjadi seorang petarung jalanan. Dia menamai dirinya dengan Snake Eyes untuk menutupi identitasnya. Setelah memenangkan pertarungan tersebut, pemimpin Yakuza yang bernama Kenta Takamura menemuinya. Kenta menginginkan Snake Eyes bekerja untuknya. Awalnya Snake Eyes menolak, namun setelah Kenta memberitahu kalau dia bisa menemukan pelaku yang membunuh ayahnya Snake Eyes yang ingin balas dendam atas kematian ayahnya lalu menyetujui tawaran Kenta. 4 bulan kemudian, Snake Eyes dipekerjakan oleh Kenta di sebuah pelabuhan di Los Angeles. Mereka menyelundupkan senjata ke dalam perut ikan untuk dikirim ke Jepang. Kenta kemudian mengumpulkan semua anak buahnya. Dia menangkap seorang pengkhianat yang sekaligus sepupunya sendiri yang bernama Tommy. Dia kemudian menyuruh Snake Eyes membunuh Tommy untuk membuktikan kesetiaannya kepada Yakuza. Snake Eyes yang tidak tega membunuh Tommy sengaja melesetkan tembakannya dan malah membantu Tommy melarikan diri. Pertempuran antara Snake Eyes dan Tommy dengan kelompok Yakuza pun terjadi. Now can we go? Dengan bantuan polisi, Snake Eyes dan Tommy berhasil kabur dari kejaran kelompok Yakuza. Tommy kemudian bercerita kalau Kenta merupakan sepupunya. Mereka berdua merupakan calon pemimpin penerus klan ninja Arashikage, yaitu sebuah klan ninja kuno yang mengabdikan diri untuk menjaga ketertiban dan memerangi kejahatan. Karena hanya dibutuhkan satu pemimpin, Kenta mencoba membunuh Tommy. Namun aksinya tersebut berhasil digagalkan yang membuat dia diusir dari klan. Sejak saat itu, Kenta selalu berusaha untuk menghancurkan klan tersebut. Snake Eyes yang seorang gelandangan kemudian diajak Tommy ke klan para ninja di Jepang sebagai rasa terima kasihnya karena telah menolongnya dari kelompok Yakuza. Sesampainya di tempat tersebut, Tommy memperkenalkan kepala keamanan mereka yang bernama Akiko kepada Snake Eyes. Tommy juga memperkenalkan Snake Eyes dengan pemimpin klan Arashikage yang sekaligus nenek Tommy yang bernama Sen. Sen sangat berterima kasih kepada Snake Eyes karena telah menyelamatkan nyawa cucunya. Tommy kemudian mengusulkan agar Snake Eyes bergabung dengan klan Arashikage. Akiko yang masih kurang percaya dengan Snake Eyes kurang setuju dengan usul Tommy. Tommy kembali meyakinkan Sen kalau Snake Eyes bisa dipercaya dan dia membutuhkan prajurit seperti Snake Eyes. Snake Eyes kemudian diberi 3 tantangan agar bisa bergabung dengan klan tersebut. Setelah itu,
Tommy mengajak Snake Eyes melihat kamarnya untuk sementara waktu. Setelah Tommy pergi, Snake Eyes terlihat memperhatikan sistem keamanan klan tersebut. Malam harinya, Akiko pergi menemui Tommy. Dia terus menasihati Tommy masalah Snake Eyes. Dia masih saja curiga dengan Snake Eyes yang tidak memiliki identitas. Tommy yang berhutang nyawa kepada Snake Eyes tetap kekeh pada pendiriannya. Jika dia memang salah nantinya, tantangan akan menjawab siapa Snake Eyes sebenarnya. Pagi harinya, tantangan pertama pun dimulai. Shen memperkenalkan Snake Eyes dengan orang yang akan mengujinya pada tantangan pertama yang bernama Heart Master. Heart Master memberikan Snake Eyes semangkuk air. Tantangan pertama ini adalah Snake Eyes harus berhasil merebut mangkuk Heart Master tanpa menumpahkan setetes air. Jika gagal 4 kali, Snake Eyes akan dianggap gagal bergabung dengan klan Arashikage. Tantangan pertama pun dimulai. Percobaan ketiga Snake Eyes masih saja gagal. Dia kemudian teringat dengan perkataan Tommy. Agar lulus dari tantangan ini, dia harus meninggalkan ego, mementingkan sesama dan kejujuran. Snake Eyes kemudian meminta bertukar mangkuk dengan Heart Master secara sopan. Heart Master pun memberikan mangkuknya. Akhirnya Snake Eyes lulus dari tantangan pertama ini. Malam harinya, mereka merayakan keberhasilan Snake Eyes. Tommy menjelaskan kepada Snake Eyes kalau dia merupakan orang terakhir dari garis keturunan klan Arashikage. Sejak kecil dia telah dididik untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu dia membutuhkan orang seperti Snake Eyes untuk beradaptasi, yang mengetahui dunia baru namun mampu menguasai pola pikir Arashikage. Setelah itu Snake Eyes meminjam salah satu motor Tommy lalu pergi ke sebuah tempat. Ternyata Snake Eyes pergi menemui Kenta. Snake Eyes telah mengkhianati klan Arashikage dengan bekerja sama dengan Kenta. Semua kejadian saat Snake Eyes menyelamatkan Tommy dari kejaran para Yakuza adalah bagian dari rencana Kenta agar Snake Eyes bisa diterima di klan Arashikage. Snake Eyes kemudian berniat membatalkan perjanjiannya dengan Kenta setelah mengetahui pengkhianatan Kenta terhadap klan Arashikage. Kenta lalu menunjukkan mata dadu yang digunakan si pembunuh saat membunuh ayahnya Snake Eyes. Snake Eyes yang semakin mengetahui siapa pembunuh ayahnya itu kemudian kembali melanjutkan perjanjian. Kenta lalu menjelaskan kalau di kastil ada sebuah permata mentari yang merupakan simbol kekuatan Arashikage. Kenta menginginkan Snake Eyes agar mencuri permata itu lalu memberikan kepadanya. Setelah itu dia akan memberitahu siapa pembunuh ayahnya Snake Eyes. Esok harinya Snake Eyes ditemui oleh Tommy. Tommy bercerita tentang permata mentari yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka telah bersumpah untuk melindunginya serta menghindari untuk tidak pernah menggunakannya. Alasannya adalah untuk menghindari kerusakan besar yang akan terjadi. Tommy kemudian memberikan Snake Eyes sebuah pedang ninja yang bernama Morning Light sebagai hadiah karena telah berhasil lulus dari tantangan pertama. Sebelum pergi, Tommy mengatakan kalau permata mentari itu hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki garis keturunan klan Arashikage. Malam harinya, Snake Eyes diam-diam pergi menuju kastil untuk melihat seberapa ketat keamanan permata mentari. Aksinya itu berhasil diketahui oleh Akiko. Snake Eyes beralasan kalau dia hanya sedang jalan-jalan saja. Pagi harinya, Akiko menguji keahlian Snake Eyes. Setelah itu mereka menemui Tommy. Tommy menjelaskan kalau Kenta sekarang memiliki cara baru menyelundupkan senjata ke Jepang. Mereka bertiga kemudian pergi menggagalkan aksi Kenta tersebut. Akiko bertugas menutup akses jalan. Snake Eyes bertugas mengamankan senjata dan Tommy bertugas melawan Kenta. Ketika Kenta ingin membunuh Tommy, Snake Eyes sengaja menjatuhkan menara tower sehingga Kenta memutuskan untuk pergi. Akhirnya mereka berhasil merebut senjata api milik Kenta yang berlogo Cobra. Akiko mengatakan kalau Kenta akan menggunakan semua senjatanya untuk berperang dengan Arashikage. Oleh karena itu, mereka harus meminta bantuan kepada seorang wanita yang bernama Scarlet.
Scarlet merupakan anggota G.I. Joe, yaitu sebuah pasukan unit militer elit pasukan khusus milik Amerika Serikat. Salah satu misi G.I. Joe yaitu membasmi semua pasukan Cobra, yaitu pasukan teroris yang memproduksi serta mengedarkan senjata yang dikendalikan oleh satu komando pusat. Scarlet menjelaskan kalau dia sedang mengawasi seorang wanita yang baru mendarat di Jepang. Wanita itu bernama Anna de Cobre, yang merupakan salah satu anggota Cobra. Scarlet juga mengatakan kalau sepertinya Kenta memiliki hubungan kerjasama dengan Anna. Melihat ancaman besar yang akan datang, Scarlet akan segera ke Tokyo untuk memberikan bantuan. Setelah itu, Snake Eyes kembali pergi diam-diam dari Arashikage. Akiko yang curiga mencoba mengikuti Snake Eyes dari belakang. Namun di tengah jalan, Akiko kehilangan jejak. Ternyata Snake Eyes kembali menemui Kenta. Snake Eyes yang tidak terlibat dengan organisasi teroris berniat membatalkan perjanjiannya kembali. Anna kemudian muncul di hadapan mereka berdua. Anna menjelaskan kalau mereka saling membutuhkan. Kenta membutuhkan Snake Eyes untuk menghancurkan klan Arashikage. Snake Eyes membutuhkan Anna untuk mengetahui si pembunuh ayahnya. Dan Anna membutuhkan Kenta untuk mendapatkan permata mentor tersebut dengan bantuan Snake Eyes. Anna kemudian memperlihatkan orang yang telah membunuh ayahnya Snake Eyes. Snake Eyes yang melihat itu memutuskan melanjutkan perjanjiannya. Berpindah ke tempat lain, tantangan yang kedua pun dimulai. Tantangan kedua ini bertujuan agar Snake Eyes mengetahui kelemahannya, sehingga dia bisa mengatasi kelemahannya itu. Blind Master yang bertugas memberikan tantangan kedua menyuruh Snake Eyes untuk mengikuti cahaya tersebut. Dari kejauhan muncul cahaya yang sangat terang. Tiba-tiba Snake Eyes sudah berada di tempat lain. Dia kembali melihat kejadian pembunuhan ayahnya. Snake Eyes minta maaf kepada ayahnya karena tidak bisa menyelamatkannya. Setelah berhasil melewati tantangan kedua tersebut, Blind Master menyuruh Snake Eyes untuk melepaskan bebannya, yaitu yang ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Karena hanya itu satu-satunya cara agar lulus dari tantangan ketiga. Setelah itu, Snake Eyes mencoba mata dadu yang digunakan si pembunuh untuk menentukan nasib ayahnya. Ternyata hasilnya selalu kalah. Berpindah ke tempat lain, Snake Eyes kembali diam-diam menerobos masuk ke dalam kastil. Penjaga lalu melaporkan kalau ada seseorang yang menerobos masuk ke dalam kastil. Akiko yang curiga kalau itu ulah Snake Eyes langsung bergegas menuju kamarnya. Namun Snake Eyes ternyata berada di kamarnya. Akiko kemudian menjelaskan ketakutannya terhadap orang baru yang bisa saja membahayakan Arashikage. Snake Eyes lalu menceritakan di mana sewaktu dia kecil ayahnya dibunuh seseorang. Ketika dia mencoba mengungkap pembunuhan ayahnya tersebut, dia tidak pernah menemukan identitas ayahnya. Bahkan identitasnya sendiri telah dipalsukan. Karena itulah Akiko tidak bisa melacak siapa sebenarnya Snake Eyes. Akiko kemudian menyarankan Snake Eyes untuk meluapkan seluruh isi hatinya agar dia bisa lolos dari tantangan ketiga. Esok harinya, tantangan ketiga pun dimulai. Blind Master menjelaskan jika lulus dari tantangan ini, maka Snake Eyes akan diterima dan dapat mengakses pengetahuan serta kekuatan klan Arashikage. Dengan syarat harus bersumpah untuk selalu setia kepada klan ini. Setelah Snake Eyes menyanggupi persyaratan tersebut, tantangan ketiga pun dimulai. Snake Eyes diperintah turun ke dalam lubang kemudian harus menginjak sebuah ubin khusus. Seketika Anaconda tua keluar dari sarangnya. Headmaster menjelaskan kalau Anaconda tersebut tidak akan menyerang orang yang suci hatinya. Snake Eyes kemudian berusaha meluapkan isi hatinya. Namun karena masih ada rasa ingin balas dendam di hatinya, Anaconda tersebut akhirnya menyerang Snake Eyes. Akiko kemudian turun membantu Snake Eyes. Dia menggantikan posisi Snake Eyes di tempat tersebut. Ketiga Anaconda tersebut pun kembali masuk ke sarangnya. Pemimpin Arashikage yaitu Sen sangat marah dengan Snake Eyes yang tidak mau jujur dari awal. Snake Eyes kemudian menjelaskan kalau di dalam hatinya masih tersimpan rasa ingin balas dendam kepada orang yang telah membunuh ayahnya. Karena kejujurannya, Snake Eyes tidak jadi dihukum namun harus dikeluarkan dari Arashikage. Sebelum meninggalkan Arashikage, Snake Eyes pergi menemui Tommy. Mereka saling berjabat tangan dengan darah masing-masing sebagai tanda persaudaraan mereka. Snake Eyes kemudian membersihkan darah Tommy yang berada di pedangnya. Setelah pergi meninggalkan Arashikage, Snake Eyes menyiapkan segala peralatannya lalu menyamar menjadi ninja menerobos masuk kembali ke dalam Arashikage.
Dia sengaja merusak sistem keamanan Arashikage agar dia bisa melihat bagaimana cara Tommy mengakses permata mentari itu. Setelah mereka semua pergi, Snake Eyes diam-diam masuk ke dalam kastil. Dengan darah Tommy yang ia dapatkan sebelumnya, Snake Eyes akhirnya berhasil mencuri permata mentari tersebut. Namun aksinya tersebut berhasil kembali diketahui oleh Akiko. Pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Snake Eyes berhasil mengalahkan Akiko lalu segera pergi melarikan diri. Sen yang melihat kejadian tersebut sangat marah dengan cucunya Tommy. Tommy kemudian berjanji akan membawa kembali permata itu beserta kepala Snake Eyes. Berpindah ke tempat lain, Snake Eyes pergi menemui Kenta dan Ana untuk memberikan permata mentari tersebut. Setelah permata mentari itu Kenta dapatkan, dia menunjukkan seberapa besar kekuatan permata tersebut. Setelah itu, Kenta menepati janjinya dengan menyerahkan orang yang telah membunuh ayahnya Snake Eyes. Dengan amarah yang memuncak, Snake Eyes menyuruh orang tersebut melempar mata dadu seperti yang dia lakukan terhadap ayahnya. Sudah dipastikan pembunuh tersebut pasti kalah. Akhirnya orang itu mengetahui siapa Snake Eyes sebenarnya. Sebelum Snake Eyes membunuhnya, dia menjelaskan kalau dia terpaksa membunuh ayahnya Snake Eyes karena perintah Cobra. Mendengar penjelasan orang tersebut, Snake Eyes tidak jadi membunuhnya. Malam harinya, Snake Eyes yang sudah mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya membantu Tommy dan Akiko mengejar Kenta yang sedang menuju Arashikage. Did you see that? Snake sliding on Anna. Sesampainya di Arashikage, Kenta langsung menghancurkan tempat tersebut menggunakan permata mentari. Scarlet yang baru sampai langsung membantu klan Arashikage. Tommy dan Snake Eyes yang tertinggal di belakang langsung bergegas menuju Arashikage. Setelah Kenta berhasil menguasai Arashikage, Ana meminta permata mentari itu dari tangannya. Namun Kenta malah berkhianat lalu menghajar Ana. Tommy, Snake Eyes, dan Akiko yang baru sampai langsung melakukan serangan. Karena serangan tersebut, Kenta tidak jadi membunuh pemimpin Arashikage. Atas pengkhianatan Kenta, Ana memutuskan bersekutu dengan Scarlet dan klan Arashikage untuk menghentikannya. Setelah berhasil mengalahkan beberapa pasukan Kenta, mereka semua bersatu untuk menghentikan Kenta serta merebut kembali permata mentari itu. Akhirnya Tommy berhasil merebut permata mentari itu kembali. Dia kemudian menggunakannya untuk menghancurkan Kenta. Namun Kenta masih berhasil lolos. Sen lalu meminta permata mentari itu dari tangan Tommy. Sementara itu, Snake Eyes pergi mengejar Kenta. Snake Eyes menyeret Kenta masuk ke dalam lubang yang berisi anaconda. Anaconda tersebut pun langsung menghajar Kenta. Snake Eyes kemudian kembali meluapkan segala isi hatinya. Karena hatinya sudah bersih dari segala kebohongan, anaconda tersebut tidak jadi membunuhnya. Setelah kejadian tersebut, Heartmaster mengembalikan permata mentari ke tempat asalnya. Sen kemudian mengatakan kalau Tommy tidak akan bisa menjadi penerus klan Arashikage karena telah melanggar sumpah untuk tidak menggunakan permata mentari tersebut. Tommy yang kecewa dengan keputusan Sen akhirnya memutuskan pergi dari klan itu. Tommy menyalahkan Snake Eyes atas kejadian ini dan bersumpah akan merenggut nyawanya jika mereka bertemu kembali. Akiko kemudian memberikan kostum ninja serba hitam kepada Snake Eyes. Scarlet tiba-tiba muncul dan menunjukkan bukti kalau ayahnya Snake Eyes merupakan anggota G.I. Joe. Ayahnya selama ini menyembunyikan identitas Snake Eyes untuk melindunginya. Itulah yang menyebabkan identitas Snake Eyes tidak bisa dilacak. Scarlet menjelaskan kalau ayahnya Snake Eyes telah menyelamatkan ribuan nyawa orang. Scarlet lalu menawarkan Snake Eyes bergabung dengan G.I. Joe
untuk menggantikan peran ayahnya tersebut. Snake Eyes lalu bersedia bergabung dengan G.I. Joe setelah berhasil menemukan Tommy kembali. Beberapa waktu kemudian, Anna menemui Tommy. Dia juga menawarkan agar Tommy bergabung dengan tim Cobra. Tommy pun setuju bergabung dengan tim Cobra dan meminta agar dia dipanggil dengan nama Storm Shadow. Selesai. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan alur cerita film G.I. Joe yang saya bawakan. Jika suka dengan videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.